Kita ke informasi pertama, Saudara. Pasca pencarian di perairan Bali Utara, KRI Suharso dan kapal Basarnas bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah pejabat tinggi TNI turut serta berada di dalam KRI Suharso. KRI Suharso mulai bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur sejak pukul 7 malam. Sejumlah pejabat tinggi TNI AL turut serta berada dalam KRI Suharso. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait perkembangan pencarian KRI Nanggala 402. Selain Rumah Sakit Terapung KRI Suharso, tampak kapal Basarnas masih disiagakan di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Panglima TNI, Kasal, dan Kapolri Jumat siang meninjau proses pencarian KRI Nanggala 402 di perairan Bali Utara. Visual ini merupakan dokumen resmi milik Dispenal. 14 KRI dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala 402. Selain itu, Saudara, kapal milik Polri dan Basarnas juga dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sementara itu, upaya pencarian kapal selam Nanggala 402 yang hilang kontak terus dilakukan, termasuk patroli laut yang dilakukan Polairut Polres Buleleng, Bali. Posko terpadu juga didirikan di Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Posko ini merupakan gabungan dari kepolisian, BPBD, TNI AL, dan SAR. Kurang dari 24 jam sisa oksigen di kapal selam KRI Nanggala 402. Pencarian pun terus dimaksimalkan hingga Jumat. Pencarian difokuskan di 9 titik berdasarkan petunjuk adanya tumpahan minyak dan daya magnet yang kuat di bawah laut. Baik, sesuai data yang kami terima sampai dengan sore hari ini ada 9 titik, ya. Itu ada 9 titik, termasuk ada yang tumpahan maupun ada yang daya magnetnya sangat kuat, ya. Jadi ada 9 titik tersebar, radiusnya jadi jaraknya tadi 23 nautical mile dari sini dan tersebar kurang lebih mungkin sekitar 10 nautical mile luasannya, ya. Nah, itulah sebagian banyak sehingga sekarang sudah ada pembagian, ya. Saya tidak bisa ini. Di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, 2 mobil chamber sudah disiapkan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu kapal selam Nanggala 402 ditemukan. Mobil chamber ini merupakan pertolongan pertama bagi para penyelam. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi juga mendirikan posko SAR di area pelabuhan. Posko akan digunakan untuk peristirahatan sementara bagi petugas yang melakukan pencarian di perairan utara Bali. Pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali Utara masih terus dilakukan. Sebanyak 21 KRI pun dikerahkan untuk mengoptimalkan pencarian kapal selam yang membawa 53 ABK tersebut. Pencarian dengan KRI ini akan difokuskan di wilayah utara perairan Pulau Bali mengingat kemampuan cadangan oksigen di KRI Nanggala kurang dari 24 jam. Selain KRI, sejumlah kapal milik Polri dan bantuan dari Angkatan Laut negara tetangga juga diterjunkan dalam proses pencarian. Menurut rencana, fokus pencarian akan berpusat di lokasi penemuan titik magnet yang dideteksi oleh KRI Rimau di utara perairan Pulau Bali. Saat ini, jadi sudah ada pembagian sektor. Ya. Jadi sementara sampai dengan saat ini memang belum bisa ditemukan secara pasti, tetapi beberapa titik-titik ini mudah-mudahan dengan berbagai peralatan ada bisa segera ditemukan atau bisa segera dijejaki bahwa itu adalah posisi dari KRI Nanggala 402. Ya. Jadi itu yang... Sementara itu, pakar kapal selam dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Wisnu Wardana berpendapat kemungkinan sebelum hilang kontak, kapal mengalami blackout atau kehilangan sumber listrik. Akibat kerusakan tersebut, kapal terus tenggelam hingga ke dasar laut di kedalaman lebih dari 500 meter lebih. Padahal kapal selam KRI Nanggala 402 hanya mampu bertahan hingga kedalaman 500 meter di bawah laut. Wisnu Wardana menyebut diduga terjadi kerusakan pada pressure hull kapal akibat benturan dengan dasar laut. Ditemukannya tumpahan minyak diduga kuat karena pressure hull kapal sudah rusak dan bocor. Kemungkinan yang lain ya tadi itu 200 meter jodrop duel nabrak dasar laut
nabrak dasar laut itu, kalau menurut saya, pressure hull dari kapal selam, yaitu konstruksi yang melindungi kru, peralatan dan lain-lain itu dari tekanan hidrostatik, itu pecah. Pecahnya ini diikuti dengan pecahnya tangki-tangki minyak yang ada di dalam pressure hull itu, sehingga minyaknya keluar gitu. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan oksigen di dalam kapal selam KRI Nanggala 402 bisa bertahan hingga hari Sabtu atau 72 jam sejak hilang kontak. Hilangnya kapal selam buatan Jerman tahun 1977 ini menjadi insiden hilangnya kapal selam pertama di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian kapal selam Nanggala 402, sudah ada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Bali. Sisko, seperti apa proses pencarian Nanggala 402 saat ini? Adakah titik terang baru terkait pencarian, Sisko? Meski belum ditemukan lokasi pasti pasca hilang kontak ya, untuk kapal selam KRI Nanggala 402 ini, Cynthia dan juga saudara, tetapi memang sudah ada sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi dari hilang kontak, yaitu di mana 9 titik ini berasal dari beberapa analisa, seperti contohnya adalah tumpahan minyak dan kemudian adanya daya magnet yang kemudian dideteksi oleh KRI Rimau pada beberapa waktu sebelumnya. Karena memang Cynthia dan juga saudara, saat ini kurang dari 6 jam lagi ini kemudian berpacu dengan waktu. Pasalnya setelah disebutkan juga estimasi sisa cadangan oksigen yang disebutkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono adalah untuk cadangan oksigen itu adalah 72 jam terhitung sejak Sabtu pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Berarti saat ini sudah setidaknya kurang dari 6 jam untuk sisa dari cadangan oksigen untuk para 53 awak yang berada dalam perjalanan atau di kapal selam KRI Nanggala 402 ini, yang saat ini masih terus dilakukan pencarian oleh berbagai pihak, baik dari pihak TNI Angkatan Laut ataupun pihak dari Polri, kemudian unsur dari Basarnas, bahkan dari negara tetangga. Cynthia. Ya, Sisko, kapal selam ini kan dikabarkan dalam posisi diam saat ini sehingga hanya sonar yang bisa menangkapnya. Lalu apakah armada yang diterjunkan hingga malam hari ini memiliki teknologi yang cukup atau yang mumpuni untuk melakukan pencarian Nanggala 402, Sisko? 21 KRI yang kemudian diterjunkan ini memungkinkan untuk melacak dengan kemampuan sonar ya. Adapun juga dari hasil konferensi pers yang digelar sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah tadi, dari pihak bantuan dari Polri sendiri juga menerjunkan setidaknya 4 kapal yang membantu untuk proses pencarian dan robot yang mampu menyelam hingga kedalaman 300 meter sehingga dapat memetakan di mana lokasi pasti dari 9 titik tersebut yang berlokasi 43 kilometer dari utara perairan Bali. Ini yang diharapkan dengan adanya kemampuan sonar, bantuan-bantuan dari pihak asing dapat menemukan lokasi atau koordinat sehingga nantinya berpacu dengan waktu yang kurang dari 6 jam ini 53 awak dari kapal selam KRI Nanggala 402 ini dapat ditemukan. Cynthia. Ya, Sisko, adakah pernyataan resmi oleh pihak terkait dengan adanya bantuan dari negara tetangga, Sisko? Sejauh ini informasi yang kami dapatkan adalah ada beberapa negara tetangga, misalnya ada contohnya kemudian Singapura, Malaysia, India, Australia, bahkan juga untuk pesawat dari Poseidon sendiri milik Amerika Serikat yang akan datang untuk melakukan proses pembantuan. Dan berikut merupakan keterangan resmi dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Wijoyono pada konferensi pers sore tadi. Dalam hal ini menemukan titik kapal selam itu belum ada, hanya semua peralatan sudah kita gerakkan, termasuk bantuan dari Polri, kemudian dari Basarnas, dari unsur lain sudah kita gerakkan. Untuk menemukannya masih butuh waktu. Sedangkan untuk teknis nanti penyelamatan, mengapa hanya disebutkan tadi dari
unsur KRI Singapura karena mereka memiliki suatu peralatan yang mampu untuk mencapai ke kedalaman tersebut. Peralatan tersebut yang terdapat di MV Swift Rescue ini adalah peralatan kapal selam yang diluncurkan dari kapal induk untuk melakukan proses penyelamatan beberapa ratus meter di bawah permukaan laut terhadap kapal selam KRI Nanggala 402, sehingga selain dengan kemampuan sonar adalah kapal-kapal yang mampu untuk menyelam pada kedalaman tertentu. Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Bali. Terima kasih, Sisko.